Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Deka di sini ya. Jadi kali ini kita ada servisan UPS ya. Untuk mereknya Inforce ya, dengan kerusakan mati total ya teman-teman. Jadi ini penampakan isi di dalamnya ya. Jadi ini sudah dimodif ya, untuk akinya di dalamnya itu sudah dilepas ya. Dan jika dilihat ini menggunakan aki 2 ya teman-teman. Jadi 1 2 gitu kan. Untuk kerusakan mati total ya teman-teman, ini sudah saya perbaiki ya. Dan di sana ada banyak banget bekas solderan saya ya. Dan untuk mati total ya, biasanya langsung saja dicek di bagian MOSFET-nya ya, dan dioda-diodanya gitu kan. Dan ini ada apa, IC 7815 ya kalau nggak salah ini tadi ya. Dan ya seperti ini isi penampakan mesin Inforce ya. Oke, seperti itu. Dan untuk apa, trafonya ya, dia bertegangan 15,5 volt ya teman-teman. Untuk apa, getarannya itu kan saya nggak tahu persis namanya apa gitu. Oke, dan karena dia konsumsi arusnya itu 24 volt ya teman-teman, saya nggak ada aki, jadi akinya cuma kecil banget ya. Jadi ini aki bekas motor pit ya, saya lepasan dari motor pit, dan tentunya 12 volt ya. Dan ini ada power supply ya, ada power supply. Jadi ini saya rangkai seri saja ya, biar tegangannya 24 volt gitu kan. Kenapa nggak langsung ini dijadikan 24 volt? Tentunya untuk ampernya ini kecil ya teman-teman, jadi ampernya masih, supaya di ini tuh bisa menghasilkan ampere yang kuat gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk tegangan akinya 12,7, dan di sana untuk saya kasih di tegangan 14,5 ya teman-teman. Oke, mari kita coba nyalakan ya. Semoga saja berhasil ya teman-teman, karena saya masih pemula. Oke, ada sedikit percikan api, nggak masalah. Dan untuk voltase di apa, untuk voltmeternya ya yang ada di UPS ini ada 27,2 volt. Oke ya, mari kita coba nyalakan. Oke, relay berbunyi ya teman-teman, cetik cetik gitu, dan diiringi dengan bunyi bip bip gitu kan. Dan di sana ada 230 volt ya teman-teman, tentunya AC itu. Oke, jadi berfungsi ya teman-teman, tapi berisik ya, tit gitu kan. Untuk ampernya ya, untuk ampernya di power supply-nya terukur setengah ampere ya, setengah ampere kurang ya teman-teman. Di sana ya terlihat ya, setengah ampere kurang. Jadi mungkin ini setengah ampere dan ini setengah ampere gitu kan. Jadi dibutuhkan ya kurang lebih 1 ampere ya teman-teman. Ini tanpa beban ya teman-teman, karena di sana loadnya atau bebannya dia tidak terdeteksi ya, karena memang di sana belum saya kasih beban ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini cara mematikan bunyi pipnya, tinggal ditekan 1 kali saja ya teman-teman. Dit gitu kan, sudah hilang dia, nggak ada bunyi pip lagi. Oke, coba kita cek apa namanya, voltasenya ya. Coba ini saya lepas, dan kita akan cek untuk voltase apa outputnya, karena saya lagi nggak ada trimpot ya, trimpotnya sudah saya kukuti tadi ya. Oke ya, berapa kita lihat ya, terukur 233 ya, jadi 233 volt.
selisih 3 volt ya teman-teman. Jadi ya itu toleransi ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi hanya sekilas saja untuk mereview UPS yang mati total ya. Untuk UPS mati total yang di sana ada beberapa yang perlu diganti atau dicek ya, terutama di bagian MOSFET-nya ya, MOSFET dan diodanya ya. Dioda itu perlu dicek, dan kapasitornya juga perlu dicek juga ya, jika kalian mempunyai UPS yang mati total gitu kan. Dan biasanya ya UPS yang mati atau dia nyala tapi protek itu jika belum dimodif gitu kan, jika belum dimodif masih tertanam aki di dalamnya gitu kan, tentunya yang kalian cek terlebih dahulu untuk tegangan akinya ya teman-teman. Jadi pastikan untuk tegangan aki itu tercukupi ya, sesuai gitu kan, sesuai yang dibutuhkan UPS-nya ya, UPS-nya itu. Jadi kebanyakan kasus di UPS itu kerusakannya ada di akinya ya, jika dia tidak bisa mengisi ya, atau akinya sudah soak gitu kan, seperti itu teman-teman. Oh ya, untuk kipasnya, untuk kipas dia tidak berputar ya teman-teman, karena memang di sini ada sensor suhunya ya. Dia dikasih sensor suhu, mungkin jika melebihi suhu tertentu dia kipas akan berputar ya teman-teman, seperti itu. Intinya jika kalian mempunyai kerusakan UPS yang mati total, yang perlu dicek itu aki, jika ada akinya. Jika nggak ada akinya, langsung saja kalian tuju ke MOSFET-nya ya, MOSFET dan transistornya. Dan yang nomor 3 itu adalah kapasitornya. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.